Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast Ong Sia. Oke. Saya Dadang Metro, kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Kali ini bersama Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, Pak Haji Mehmet. Ya. Selamat siang, Pak Haji Mehmet. Siang. Lama tidak jumpa ini, Pak, Iya. Pak Haji. Dan mungkin kita ngobrol santai terkait masalah 2 minggu Pak Mehmet Ya. sebagai dipercaya oleh PJ Bupati sebagai PLT Dinas PUPR ya, Ya. yang diberi tugas tanggal berapa, Pak? Tanggal 5 mulainya. Tanggal 5 Agustus. Sampai tanggal 18 Agustus. 18. Berarti hampir 2 minggu. Ya. 2 minggu ini luar Kurang. biasa. Kurang 2 minggu. Nah ini publik juga terkaget-kaget ini ketika seorang kepala IRDA diberi tugas sebagai PLT Dinas PUPR, artinya diberi tugas sebagai pelaksana, Ya. satu pihak sebagai pengawas. Nah, kira-kira saat mendapat ini surat amanah dari Pak PJ untuk menjadi PLT Dinas PUPR, ini perasaan Pak Haji Mehmet gimana itu saat itu nih? Ya tentu berkecamuk lah perasaan. Jadi ini gimana gitu. Jadi saya nerimanya itu informasinya tanggal 5 itu jam 11-an lah lagi briefing staff. Nah setelah itu ya berkecamuk juga, kita juga berpikir apa yang kira-kira mesti kita lakukan nanti di sana. Gitu awalnya gitu. Kan sementara begini Pak, Ya. seperti diketahui bahwa Baper Jakat ini salah satunya IRDA, kan? IRDA sebagai anggota Baper Jakat Ya. mungkin barangkali gitu. Berarti menggodok sebuah desain penempatan orang per orang saat di tanggal 5 Agustus rotasi 13 jabatan tinggi pertama saat itu. Apakah Pak Mehmet dilibatkan saat itu? Kalau yang untuk PLT ini saya terus terang saya tidak ada informasi, tapi yang jelas tiba-tiba sudah ada surat keputusan aja. Begitu kira-kira. setelah acara rotasi 13 pejabat Ya. jabatan tinggi pertama saat itu. Lalu Pak Mehmet diberi surat tugas PLT Ya. Dinas PUPR yang kosong, Ya, yang betul. rencananya mungkin ke depannya di open bidding-kan. Betul. Nah, Ya. kalau bicara per tanggal 5 kemudian langkah Pak Mehmet ini ketika dapat SK mungkin ada perlawanan dari batin. Ini gimana kira-kira sehingga Pak Mehmet kan memberikan surat permohonan pertimbangan kepada Pak PJ kalau nggak salah. Ya. Ini seperti awalnya nih kira-kira Pak. Ya, jadi gini, setelah mendapatkan itu saya tentunya berpikir dengan posisi saya di inspektorat. Ya. Karena di inspektorat itu fungsi pengawasan, dan yang diawasi itu seluruh OPD, seluruh desa, seluruh rekan-rekan ASN dan lain sebagainya. Sementara kalau umpamanya saya masuk ke salah satu fungsi teknis, berarti saya salah satu yang menjadi bagian yang diperiksa. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu saya setelah itu yang tadi disampaikan, saya membuat telahan staf lah ke beliau, bahwa memberikan saran untuk posisi IRDA itu seperti apa, posisi pengawas itu seperti apa, dan itu juga kaitannya dengan kode etik tentang fungsi pengawasan melalui APIP-nya, aparat pengendali intern pemerintah, dan lain-lain. Dan kemudian yang poin berikutnya adalah bisa terjadinya konflik kepentingan. Ya. Kalau dilihat dari sudut surat keputusan seperti itu, gitu. Kalau bicara konflik kepentingan, ini hal yang menarik. Mungkin di mana bisa diilustrasikan konflik kepentingan ini versi Pak Haji Mehmet seperti apa? Ya, antara pemeriksa dan terperiksa itu menjadi orang yang sama umpamanya. Ya, sebenarnya sederhananya seperti itu. Ya. Kalau kedepannya ya berbagai opini apa-apa bisa jadi berkembang yang lain-lain kan, jadi dengan posisi itu gitu. Kalau bicara Pak Mehmet merasa nggak
ketika mendapat surat PLT Dinas PUPR, ini ada perasaan Pak Haji Mehmet ini diseret-seret ke wilayah persoalan tarik-menarik kepentingan atau konflik yang terjadi, yang beraroma sekarang terjadi, ada pengkotak-kotakan di tubuh Pemkab Subang. Saya tidak sejauh itu. Sangat tidak berpikiran ke sana. Gitu. tapi yang jelas setelah mendapat ini surat PLT Dinas PUPR, Pak Met langsung melayangkan surat permohonan untuk dipertimbangkan kepada PJB Putih agar tetap di posisi sebagai kepala IRDA. Ya, gitu ya. Betul. Karena tupoksinya kalau misalkan toh ada 2 tugas di Dinas PUPR sebagai pelaksana, kemudian ini sebagai pengawas, masa nanti Pak Met sebagai sosok pelaksana dan Pak Met pun sebagai sosok yang diperiksa. Ya. Mungkin kalau misalkan ilustrasinya seperti itu. Nah, ketika di 2 minggu ini nih, melaksanakan tugas sebagai PLT di Dinas PUPR, banyak temuankah di sana, Pak? Oke, jadi gini. Setelah saya ditugaskan itu, saya juga melihat dari yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati, ini kaitan dengan soal isu awalnya itu penyerapan anggaran. Ya, isu awal. Ya. Nah, jadi itu yang coba saya kembangkan, penyerapan anggaran itu seperti apa. Nah, mulailah di situ dalam 2 minggu baru bolak-balik ke sini kerja. Gitu. Kita coba untuk berkoordinasi dengan tim yang ada di sana dari 6 bidang dan 1 sekretaris. Kita cari format sama-sama yang bagus seperti apa supaya terkendali informasi mengenai laporan penyerapan anggaran dan fisik kegiatan yang ada di KPU-an. Nah, oleh karena itu waktu itu kita mulailah menyusun, kita buat laporan minggu pertama awal itu masih berbentuk narasi seperti nota dinas, tapi pas minggu kemarin terakhir kita mulai membentuk seperti berbentuk diagram dan format-format yang lebih mudah dibaca oleh pimpinan. Jadi saya masuknya ke wilayah itu aja dulu sementara itu 2 minggu awal itu. Nah, di situ kita bisa lihat nanti pimpinan itu laporan saya itu umpamanya di bidang jalan itu ada berapa paket yang lelang dan berapa paket yang penunjukan. Yang lelang itu sudah berapa yang paketnya itu selesai, yang belum sama sekali dikerjakan berapa paket, dan yang proses klarifikasi dengan pihak ketiganya dan beberapa tahapan-tahapan yang lain. Nah, itu jadi diurai itu satu persatu. Kemudian di proses yang penunjukan, gimana ini sudah berapa yang paket ini? Kenapa ada paket yang belum? Itu si bidang harus menjelaskan. Bidang harus menjelaskan kenapa paket ini belum. Pak, ini banyak persyaratannya kurang. Berapa persyaratan yang kurangnya? Nah, di detail seperti itu, Pak. Di 6 bidang itu. Nah, dari situ terlihatlah bahwa saya mencoba mendorong teman-teman di bidang juga bahwa data yang ada di kepala mereka itu bisa diuraikan dalam bentuk narasi-narasi yang nanti bisa diinformasikan kepada pimpinan. Kalau boleh tahu gini Pak Ahmed, berapa persenkah penyerapan anggaran yang sudah dilakukan di semester kedua ya sekarang? Semester kedua, Dinas PUPR berapa persen? Waktu saya masuk itu pertama saya lihat itu 13,4%. 13,4%. Pada bulan Agustus awal berarti. Kemudian setelah kita melakukan brainstorming lah bareng-bareng dengan para bidang, langkah-langkah apa ini yang belum, nah ini berarti bisa bergerak nih minggu ini, saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah sekitar dalam semingguan itu masuk 3 miliaran lebih itu kalau dihitung pada akhir minggu kemarin itu sudah 16,4 atau 16,3%. Di saat dalam seminggu Pak Met bertugas sebagai PLT di Kadis PUPR, di Dinas PUPR sudah 16. Ada kenaikan ya? Ada kenaikan 3%. Ya, 3% lebih. Ini di titik mana sebetulnya? Sehingga Pak PJ Bupati menyatakan bahwa penyerapan anggaran Dinas PUPR jeblok. Di titik apa persoalannya nih, Pak? Waktu saya telusuri, kita mulai dari awalnya seperti apa sih ini kegiatan ini. Nah, waktu saya di sana itu, saya melihat bahwa
ternyata di dalam proses perencanaan. Oh. Jadi perencanaan untuk tahun ini, Ya. 2024, sebenarnya harus dilaksanakan pada akhir tahun 2023. Jadi kalau itu sudah perencanaan selesai, maka pada awal tahun 2024 kegiatan sudah bisa dilaksanakan. Idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya ini informasi yang kami dapat dari mereka juga bahwa perencanaan itu baru dimulai pada awal tahun 2024. Jadi logikanya perencanaan itu baru selesai dengan berbagai halnya itu baru sekitar bulan Juni. Jadi logika lagi bergeraknya baru mulai bulan Juli. Iya, iya. Jadi emang terhambat di situ dan itu terjadi berulang-ulang sampai setiap tahun nanti kita selalu di akhir tahun sibuk lah untuk bersih itu. Nah ini sebenarnya saya minta terakhir di perpisahan saya dengan teman-teman di PU supaya kalau bisa akhir tahun ini perencanaan itu sudah jadi. Untuk 2025. 2025. Jadi nanti pada awal tahun 2025, walaupun agak lambat sedikit lah, minimal bulan Februari Maret sudah bisa mulai. Dengan pertimbangan hitungan per bulan dengan persentase bakal seimbang gitulah. Apakah di perencanaan ini sepertinya begini, teman-teman PUPR dengan di Banggar legislatif, kayaknya nih mungkin mengakumulasikan dulu sebuah jumlah anggaran. Gitu kan, gelondongan, baru perencanaan di awal gitu barangkali atau gimana itu? Itu saya belum sampai ke sana. Terus terang aja dalam 2 minggu ini belum masuk sampai ke sana. Tapi yang saya tangkap bahwa itu perencanaan terlambat, gitu aja dulu. Jadi belum sampai masuk lagi ke masalah perencanaan dan lain-lain. Ya, di titik perencanaan mungkin. Salah yang satunya mungkin kurang sempurna. Ya mungkin harus di dinas PUPR. Tapi di bidang-bidang lainnya? Di bidang-bidang lainnya, bidang jalan, bidang pengairan, atau bidang pemeliharaan. Kalau yang ada di tata ruang itu ke konsultan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas sementara ini yang saya lihat itu pelaksanaan rata-rata baru dimulai pada pertengahan tahun lah kira-kira gitu. Kenapa nggak bisa di-push lebih awal gitu. Nah gitu kira-kira lah sementara yang saya tahu. Kalau bicara suka dan duka, sebagai kepala dinas PLT, dinas PUPR, kira-kira apa nih yang berkesan menurut Pak Haji Mehmet? Kalau 2 minggu sih agak sulit ya. Saya lebih konsen coba nyari sistem semacam blueprint sederhana lah untuk pola pengendalian. Pengendalian siapa yang mengendalikan kepentingan pengendalian itu? Mereka sendiri, para kabid sendiri, sekretaris sama kepala dinasnya sendiri, ditambah juga pengendalian dari pimpinan. Nah itu nanti mudah-mudahan itu menjadi bahan mereka. Terus kalau suka duka, kegiatannya sangat banyak. Yang saya ini kelihatan banyak, terus energi mereka juga kelihatannya terbatas, jadi tenaga-tenaga teknik itu benar-benar sangat diperlukan lah kelihatannya di sana seperti itu. Kalau dibedah di 2 minggu itu, soal support anggaran untuk belanja pembangunan di dinas PUPR, ketika dikorelasikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Subang terkait infrastruktur, jalan, dan lain sebagainya, masih kurangkah barangkali? Kalau menurut saya masih kurang. Contoh ada satu temuan Kang. Saya bicara gini, performance PU salah satunya adalah kalau ada jalan rusak, jalan bolong gitu, itu lama dikerjakan, bisa 2-3 bulan atau baru tahun depan. Padahal yang rusaknya hanya sedikit. Akhirnya masyarakat di semen dengannya cara-cara seperti itu. Saya tanya ke pemeliharaan waktu itu, ini kira-kira supportnya apa yang harus dibantu untuk ini? Jangan sampai terjadi lagi seperti itu gitu. Untuk hal-hal yang kecil kok tidak bisa ditangani, saya bilang gitu. Nah akhirnya dia cerita bahwa aduh nama istilahnya apa itu, jadi semennya yang belinya itu juga bukan beli paket yang ke perusahaan besar yang banyak, jadi cukup yang sedikit-sedikit sebagai bahan untuk bidang pemeliharaan untuk melakukan itu. Ada nggak anggarannya? Saya bilang waktu itu gitu. Jawabannya nggak ada Pak, kata anggarannya. Ya udah kita kontak, hari itu juga kita kontak kepala BP4D minta support itu. Support itu yang pembeliannya terbatas
tapi bisa digunakan saat itu juga gitu. Bahan-bahan ininya ya seperti aspal dan lain-lainnya, tapi terbatas gitu cara pembeliannya gitu. Nah itu alhamdulillah direspon juga oleh BP4D kemarin itu, akhirnya dimasukkan. Nah, saya bilang minimal aja dulu berapalah dengan kondisi kita juga malum kondisi anggaran secara keseluruhan, tapi minimal apa yang bisa dilakukan. Nah itu alhamdulillah kemarin itu sudah di ACC. Nah nanti jadi bahan bidang pemeliharaan. Kalau ada kerusakan, tinggal ini nih jalan ini kagok nih semeter rusak atau bolong, masa didiemin aja. Nah itu dulu yang digarap. Selain jalan-jalan yang memang masih sangat banyak yang perlu perbaikan. Gitu. Kalau bicara Pak Haji Mehmet selama ini sebagai Kepala IRDA, mungkin di tahun-tahun sebelumnya pemeriksaan reguler dilakukan. Ini temuan-temuan apa saja kira-kira di Dinas PUPR nih yang jadi catatan sehingga Pak Haji Mehmet di 2 minggu sudah punya prestasi dalam hal menaikkan angka penyerapan anggaran. Dari sektor lainnya barangkali. Ya itu banyak itu. Banyak temuan-temuan. Banyaklah temuan-temuan yang harus disempurnakan. Dari perhitungan volume jalan umpamanya, kemudian juga ada juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi di intern dan lain sebagainya. Banyak. Kebanyakan di kekurangan temuan di administrasi ataukah dalam pelaksanaan di lapangan ini? Temuan di 2023 yang jelas, atau 2022? hampir seimbang itu. Karena kalau di lapangan juga kan ada tim PHO dan lain-lain, itu juga harusnya harus berfungsi dengan baik itu. Jadi mereka bisa mengurangi, meminimalisir lah minimal kegiatan. Kalau bicara di 2023 taruhlah sampel 2023 hasil pemeriksaan IRDA, apakah ada yang direkomendasi untuk diajukan ke APH kaitan dengan masalah misalkan ini ada pelanggaran, ini ada kerugian negara yang diakibatkan oleh sebuah pelaksanaan kegiatan. Kalau itu biasanya pengaduan dari masyarakat. Pengaduan masyarakat itu jalurnya ada ke kita, ada ke APH. Nah biasanya ke APH akan meminta kita untuk menindaklanjuti. Tapi kalau yang lebih teknis itu biasanya pakai konsultan ahli atau ahli yang di bidang itunya sendiri seperti politeknik dan lain-lain. Biasanya seperti itu yang digunakannya. Kalau kita tidak punya perangkat untuk pemeriksaan yang lebih detail, lebih teknis untuk itu. Nah biasanya APH ke sana gitu. Nah yang terakhir Pak Haji, Pak Haji Mehmet sudah 2 minggu berpengalaman jadi PLT Dinas PUPR menjelang open bidding, kan gitu, menjelang mungkin dilakukannya open bidding terhadap di Dinas PUPR dan mungkin satu lagi di Dinas Pertanian kalau nggak salah. Nah, sosok yang bagaimana kira-kira ini? Walaupun kita tahu bahwa IRDA sebagai salah satu anggota Baperjakat, sosok yang seperti apa yang diperlukan untuk menepati posisi Dinas PUPR supaya sempurna nih pelaksanaan manajemennya itu. Kira-kira mungkin bisa ada gambaran Pak Haji Mehmet. Kalau ini versi saya ya, versi saya, pendapat saya sih jelas yang paling pas itu adalah orang-orang engineer lah, orang-orang teknik. Kenapa orang teknik? Karena kita tidak bisa melepas begitu aja. Teman-teman di lapangan kita bisa diskusi gitu, secara teknik kita bisa diskusi. Yang kedua, kalau bisa sih yang muda-muda lah dikasih kesempatan, dan di kita juga banyak kan, ada beberapa lah yang ini yang memenuhi syarat atau dianggap masih muda, orang teknik itu bisa lebih bagus. Terus yang ketiga, dia orientasinya harus benar-benar kepada pembangunan itu sendiri gitu. Jadi harus pure gitu untuk pembangunan gitu. Jadi jangan kemana-mana. Dan yang lebih pentingnya lagi, ini pola yang dipakai oleh Pak Bupati kan polanya pola merit system. Jadi dia ada hasil assessment. Ada assessment itu ada nilai-nilai yang itu ya nanti di BPKPSDM bisa dicek. Nah itu asal dia memenuhi persyaratan itu, dia ikut berkompetisi, saya kira bisa. Dan yang terakhirnya mungkin wawasan yang bersangkutan itu harus sangat menguasai umpamanya bidang jalan dan jembatan. Dia harus tahu persis jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa.
Ya. Dari jalan itu mana yang menjadi prioritas pemerintah daerah? Umpamanya jalan kabupaten. Ya. Jalan kabupaten. Sekarang teman-teman camat tahu persis nggak jalan kabupaten yang ada di wilayahnya berapa kilometer dan lain-lain. Ya. Dulu saya waktu di Kabag Dalbang pernah menyarankan kepada teman-teman camat di ruangannya itu disiapkan satu peta tapi khusus jalan. Jadi kelihatan jalan kabupaten sekian kilometer, jalan provinsi sekian, jalan desa lebih banyak, tapi kita coba konsentrasi ke jalan kabupaten. Nah dari jalan kabupaten kasih tanda mana yang rusak, mana yang kondisinya ini, mana yang lebih baik. Nah itu bisa jadi bahan musyawarah musrenbang di kecamatan. Ya. Nah ini harus connect nih antara kepala PU menurut saya dengan level camat kepala wilayah, nyambung soal itu. Dari situ kan bisa terhitung nanti berapa kebutuhannya. Ditambah yang tadi balik lagi yang soal anggaran untuk pemeliharaan. Kemarin mungkin dengan keterbatasannya hanya baru untuk pusat kota. Nanti harus ada lagi ditambah anggaran pemeliharaan itu untuk perbaikan jalan-jalan di jalan kabupaten yang ada di kecamatan. Kayak pusat-pusat bisa umpamanya dikembangkannya bertahap. Pusat-pusat pengembangan itu kan seperti Pamanukan, Ciasem, Kalijati, Jalan Cagak, itu pusat-pusatnya. Coba dicek di situ. Kalau ada kerusakan-kerusakan jalan kabupaten mungkin bisa gitu. Dan itu pun mungkin tergantung masalah ketersediaannya anggaran. Ya, betul. Dan dalam hal ini TAPD yang harus benar-benar menggenjot supaya mungkin di perencanaan PUPR juga pingin semua desa-desa pasti gitu. terakses lah, terakomodir untuk pemeliharaan. Bertahap Berhubung apalah daya ketersediaan anggaran yang mungkin seperti diketahui ya Pak Haji Mehmet perlu support untuk dipecut. Dan terkait dengan masalah tadi kriteria yang diharapkan oleh menurut pribadi Haji Mehmet, seorang sosok yang basic education-nya teknik kan itu, dan kemudian punya pengalaman di bidang teknik, ya artinya di internal PUPR lah yang kemungkinan berpotensi harus bisa berlomba-lomba atau tanpa mengabaikan fungsi manajerial juga ya, bukan betul. berarti harus benar-benar teknik aja, tapi fungsi manajerial juga. Iya, oke. Terima kasih nih, Pak Haji Mehmet. Demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, bincang dengan Kepala IRDA Kabupaten Subang, Pak Haji Mehmet, yang mungkin bisa membuka mata kita ketika di 2 minggu ditempatkan oleh seorang PJ Bupati Subang menjadi PLT Dinas PUPR, ada sebuah hikmah prestasi, dan beliau pun kembali kepada sebuah marwahnya sebagai tim pemeriksa. Dan alhamdulillah Pak PJ mengabulkan. Kemudian PLT Dinas PUPR dari tadinya Pak Haji Mehmet, kemudian Pak PJ menunjuk siapa? Pak Dadang. Pak Dadang Asisten 3. Asda 3. Mudah-mudahan Subang ke depan lebih baik. Terima kasih. Kita bertemu kembali di segmen yang lain bersama podcast. Oh, siap.